Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kembali kita bersua untuk bersama-sama mendengarkan dan mengambil pelajaran hikmah dari beberapa pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dan pesan-pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi sangat gelisah bila umat ini tertimpa masalah. Nabi sangat penyayang, sangat sayang dengan umat ini. Itulah sebabnya diantaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan-pesan buat umat ini, buat umat akhir zaman ini. Dan kitalah umat akhir zaman itu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di antara pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah istausu bin nisa'i khaira innakum ahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Bermuamalah dengan baik, berbuat baiklah dengan perempuan, sayangi dan santunilah perempuan itu. Istri-istri kamu hormati karena kalian menghalalkan kemaluannya dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Kalau seandainya terjadi permasalahan dalam rumah tangga lah sama Allah, semoga itu tidak terjadi. Fa amsikuhunna bima'ruf, maka peganglah dia, maka pertahankanlah dia dengan cara yang baik, atau lepaskan dengan cara yang baik pula. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian pesan Rasulullah yang kedua adalah al-i'tisam bihablillah al-matin wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah dalam mengemban amanah agama ini dan jangan bercerai-berai. Alaikum bil jamaah. Itu pesan Rasulullah. Hendaklah menjaga dengan baik komunitas berjamaah kalian. Man faraqal jama'ata sibran faqad khala'a ribqatal islami min unuqih. Siapa yang menjauh dari komunitas berjamaah walaupun hanya sejengkal, maka sesungguhnya dia telah melepaskan tali Islam dari lehernya. Auzubillah tsumma na'udzubillah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pesan Nabi yang juga tidak kalah penting untuk umat ini adalah as-shalah. Salat 5 waktu khususnya. Umat Islam wajib melaksanakan salat 5 waktu. Kenapa ada perbedaan pendapat dalam hukum orang yang mengaku muslim tapi tidak sholat 5 waktu? Sebab utamanya adalah karena di zaman Rasulullah tidak ada satu orang pun yang mengaku muslim yang tidak sholat 5 waktu. Sholat tahajud, sholat tarawih di bulan Ramadan seperti kita lakukan ini, itu adalah asosiaris. Sholat tahajud, sholat duha, memperbanyak baca Quran, sholat tarawih dengan jumlah bilangan tertentu, itu adalah kelebihan dan keutamaan. Tapi yang terpenting dan yang menjadi ukuran setiap muslim adalah sholat 5 waktunya. Bukan sholat hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitrinya. Bukan juga yang menjadi ukuran hanya semata-mata sholat Jumat saja, tapi sholat 5 waktunya. Sholat Jumat itu adalah pengganti sholat zuhur. Dan pesan Nabi di antaranya, dan kita cukupkan dengan pesan yang terakhir ini, adalah adam ta'assub. Tidak boleh fanatik golongan, tidak boleh merasa benar sendiri. Jangan lupa kasus Bani Quraidah, sahabat-sahabat yang kemudian berbeda pendapat dalam memahami teks redaksi bahasa Rasulullah yang jelas-jelas bahasanya adalah jangan ada yang sholat asar. Jelas bahasanya. Tetapi kenapa masih saja dipahami oleh sahabat yang lain bahwa itu maksudnya supaya kita berjalan dengan cepat, atau Rasulullah memperkirakan dengan waktu yang kita lalui sangat cukup untuk bisa sampai di perkampungan Banu Quraidah tepat waktu salat asar. Dan ternyata kata Rasulullah, bagi yang berijtihad, kamu juga benar. Ulama mazhab terlepas dari kehebatan mereka,
Menurut Imam Ahmad, seorang baru bisa dianggap sebagai mujtahid yang bisa menetapkan hukum boleh atau tidak, yang bisa memberikan fatwa minimal setelah hafal Al-Quran 30 juz, hafal hadis 500.000. Dan siapa di antara kita yang menghafal hadis 500.000? Gak ada. Lalu dengan apa? Atau apa sebabnya kemudian kita selalu mengaku bahwa kita lah yang benar sendiri, sementara masalah yang kita nilai adalah termasuk dalam masalah yang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama-ulama yang mu'tabarah. Idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Itu kata mereka. Luar biasa rendah hati mereka. Jika saja hadis yang saya pakai benar, maka itulah madhabku. Kalau salah, berarti orang lain yang benar. Rasulullah bersabda, dan ini sebagai penutup pertemuan kita pada hari ini. Wala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dakum riqaba ba'd. Janganlah kemudian perbedaan pendapat, perbedaan mazhab di antara kalian kemudian setelah saya meninggal nanti kalian saling mengkafirkan, saling menyesatkan yang lain, hingga sampai berujung dengan saling menebas leher padahal sesama muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, syafaat besar buat baginda Nabi Muhammad SAW di hari akhirat kelak adalah berlaku untuk semua umat yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan itulah syafaat kubra dari baginda Rasulullah SAW. Walaupun muslim tersebut waktu hidup di dunia mungkin melakukan bid'ah-bid'ah, mungkin melakukan kesalahan-kesalahan, atau mungkin berijtihad dan ijtihadnya salah. La nukaffiru ahadan man qala la ilaha illallah bil kabair. Dan ini juga sebagai pesan terakhir dari Rasulullah SAW. Kita tidak boleh mengkafirkan umat, seorang dari umat ini yang telah mengikrarkan la ilaha illallah. Adapun masalah hati itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.